Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Amalia Maharani, NPM 19 14 15 10 52, mahasiswi jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Berbagai Faktor Internal dan Eksternal serta Strategi untuk Pengembangan Porang atau Amorphophallus muelleri Bloom di Provinsi Banten. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pokok materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama faktor internal pengembangan porang, yang kedua ada faktor eksternal pengembangan porang, yang ketiga ada kelebihan, dan yang terakhir ada kekurangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama mengetahui faktor internal pengembangan porang, dan yang kedua mengetahui faktor eksternal pengembangan porang. Bab kedua yaitu metode pelaksanaan. Berikut merupakan metode pelaksanaan yang digunakan pada penelitian kali ini. Metode yang digunakan itu metode kualitatif yang berlokasi di Provinsi Banten. Objek pada penelitian kali ini yaitu masyarakat sekitar dan anggota kelompok tani. Selanjutnya, jenis penelitian yaitu pengambilan data, dan waktu penelitian yaitu Agustus 2020 hingga September 2020. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi faktor internal pengembangan porang. Pada slide ini kita dapat melihat tabel yang meliputi identifikasi faktor internal pengembangan porang. Ada beberapa faktor, yaitu kekuatan. Yang pertama dapat tumbuh di bawah naungan kondisi alam. Yang kedua, yang sesuai mudah dibudidayakan dan tidak perlu pemeliharaan intensif, ketersediaan bibit. Selanjutnya, memiliki kandungan gizi, terutama karbohidrat. Dan yang keenam, dapat diolah menjadi beraneka produk. Sementara itu ada kelemahan, yang pertama ada pertumbuhan awal lama, dan yang kedua ada biaya pemanenan dan pemasaran yang tinggi. Yang ketiga, belum banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keempat, pengetahuan masyarakat tentang porang masih terbatas. Yang kelima, pengolahan porang masih cukup sulit. Dan yang keenam, nilai ekonomi porang masih rendah. Selanjutnya, faktor kekuatan utama porang adalah dapat tumbuh di bawah naungan dengan skor 0,70. Yang ini merupakan faktor internal yang merupakan kekuatan, kelemahan, serta nilai pengaruhnya. Selanjutnya merupakan kekuatan. Faktor yang menjadi kekuatan pengembangan taman porang di kawasan Provinsi Banten. Yang pertama, tanaman porang dapat tumbuh di bawah naungan. Naungan ideal dari tumbuhan porang yaitu jati, mahoni, sonokeling, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat kerapatan dari naungan minimal 40%, sehingga semakin rapat, semakin baik. Yang kedua, kondisi alam yang sesuai. Kondisi alam yang sesuai itu meliputi ketinggian dari 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada jenis tanah, yaitu tekstur liat berpasir. Kemudian ada struktur tanah, yaitu gembur dan kaya akan unsur hara. Dan yang terakhir, suhu optimal, yaitu 25-35 derajat Celcius. Yang ketiga, mudah dibudidayakan dan tidak perlu pemeliharaan intensif. Teknik budidaya porang itu ada beberapa. Berikut ini merupakan contohnya. Yang pertama ada stek daun, biji, bubil, dan umbi. Yang keempat ada ketersediaan bibit. Bibit dapat diperoleh dari beberapa lokasi yang sudah lebih dulu mengembangkan porang. Yang kelima, memiliki kandungan gizi terutama karbohidrat. Porang cocok digunakan sebagai bahan makanan pengganti makanan pokok di Indonesia. Yang keenam, dapat diolah menjadi beraneka ragam produk. Porang dapat diolah menjadi beraneka ragaman produk. Hasil produksi porang antara lain yaitu bahan baku pembuat roti, bahan baku pembuat alkohol, pakan ternak, bahan baku kertas, industri obat, industri tekstil, dan bahan baku untuk kosmetik.
Selanjutnya yaitu kelemahan. Faktor yang menjadi kelemahan pengembangan porang di kawasan Provinsi Banten. Kelemahan yang pertama itu pertumbuhan awal yang lama. Tumbuhan porang ini sendiri membutuhkan waktu 1-3 tahun dari mulai tanam hingga panen. Waktu 1-3 tahun ini merupakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kelemahan kedua yaitu biaya pemanenan dan pemasaran yang tinggi. Bobot dari tanaman porang yang besar ini menyebabkan biaya pemanenan dan pemasaran yang tinggi. Kelemahan yang ketiga yaitu belum banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Masih banyak yang menganggap porang sebagai tanaman liar. Mereka belum tahu kalau porang ini memiliki banyak manfaat. Selanjutnya, tidak jarang porang yang tumbuh dibiarkan begitu saja. Hal ini dikarenakan masih banyak yang menganggap porang sebagai tanaman liar dan tidak dapat dimanfaatkan. Pengetahuan masyarakat akan porang yang terbatas. Yang kelima, pengolahan porang yang masih cukup sulit. Walaupun porang dapat dikembangkan, namun pengolahan dari porang itu sendiri masih cukup sulit. Yang keenam, ada nilai ekonomi porang yang masih rendah. Selanjutnya, identifikasi faktor eksternal pengembangan porang. Berikut ini disajikan peluang dan ancaman dari pengembangan porang. Baiklah, selanjutnya peluang dari pengembangan tanaman porang. Yang pertama, kebutuhan ekspor yang masih tinggi. Yang kedua, mulai kekurangan bahan baku porang. Yang ketiga, ketersediaan lahan. Dan yang keempat, mulai ada perhatian dari pemerintah. Selanjutnya, berikut adalah ancaman yang dihadapi dari pengembangan pertumbuhan porang. Yang pertama, ada jumlah bandar masih terbatas. Yang kedua, informasi harga masih sulit. Yang ketiga, ada harga yang rendah. Dan yang keempat, kurangnya sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan. Berikut ini disajikan diagram SWOT pengembangan porang di Provinsi Banten. Kita dapat melihat peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan dari pengembangan porang di Provinsi Banten. Baiklah, selanjutnya disajikan matriks SWOT pengembangan porang di Provinsi Banten. Di matriks ini disajikan unsur internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, dan unsur eksternal yang meliputi ancaman dan peluang. Bab keempat, yaitu kesimpulan. Berikut adalah hasil kesimpulan dari penelitian porang ini. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi dapat tumbuh di bawah naungan, kondisi alam yang sesuai, mudah dibudidayakan, ketersediaan bibit, memiliki kandungan gizi, dan dapat diolah menjadi beraneka ragam produk. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya meliputi yang pertama, kebutuhan ekspor masih sangat tinggi, yang kedua, bandar lokal kekurangan bahan baku porang dari alam, yang ketiga, ketersediaan lahan untuk mengembangkan porang, dan yang keempat, mulai adanya perhatian dari pemerintah. Baiklah, selanjutnya merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint kali ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.